Shalom teman-teman youth semuanya. Tetap percaya walaupun kita di rumah saja, tapi Tuhan tetap menyertai kita, amin. Sebelum kita mulai live streaming kita pada sore hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Sebentar kami akan mulai live streaming kami pada sore hari ini. Urapi ya Tuhan, mulut kami yang akan menyembah-Mu. Urapi telinga kami yang nantinya akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu bisa masuk ke dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya.
pada sore malam hari ini. Kalian mungkin takut, kalian mungkin gelisah. Tapi percayalah, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Dia akan memberikan rancangan yang indah untukmu. Percayalah, masa depanmu indah di tangan Tuhan. Yang bersama kami, berjalan bersama kami.
Shalom Alaikum, Youth Bethany. How's life? I hope everything is okay there. Tenang aja, Youth Bethany. Anda masih muda, Anda kuat kok. Kuat bukan karena Anda hebat, karena Anda punya Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya baca dulu sebagian dari firman Tuhan sebelum kita melanjutkan ibadah ini melalui video. Puji Tuhan. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15 saya akan bacakan untuk kita semua. Judulnya, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Puji Tuhan. Bethany Youth. I can better say youth from Bethany. Ayo, sekarang kita ini kasih karunia sudah turun di kita semua. Apalagi Anda masih muda. Brother Robert ini waktu semuda Anda belum kenal Tuhan Yesus, masih jalan sendiri. Nah, Anda dengan usia masih muda ini sudah kenal Tuhan Yesus. Ayo, artinya apa? Kasih karunia ini sudah turun. Ayo, kita memperlihatkan dengan sesama youth. Saya ulangi dulu. Ayat yang ke-15 dari Titus pasal 2. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Karena kadang-kadang begini, entah dalam konteks ini kan Anda masih muda, jadi anggap rendahnya bukan barangkali Anda kaya atau kurang kaya, Anda punya gelar atau belum punya gelar, bukan. Anggap rendah barangkali kadang-kadang, Allah kamu masih muda, kamu tahu apa sih? Jangan. Karena di mata Tuhan tuh semua orang yang dicurahkan Roh Kudus, mau muda, mau sudah usia, kalau dia ada Roh Kudus, dia dapat Tuhan punya kasih karunia yang dahsyat luar biasa. Ingat loh Yud, izinkan saya ya sedikit kembali ke, sedikit kita boleh bilang rehearsal ya, kita boleh kembali, kita flashback ke belakang. Efesus pasal 2, masih ingat ya Efesus pasal 2 kan? Efesus pasal 2, saya bacakan untuk kita semua Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Singkat cerita, ayat ini mengatakan bahwa karena Yesus ada kasih karunia Tuhan, karena sebelum ada Yesus, yang hanya dapat bagian dari Tuhan tuh umat Yahudi. Jadi di Madiun nggak ada. Mau ibadah sama siapa, mau ibadah kepada siapa, dalam nama siapa, yang nggak didengerin. Memang ciptaan Tuhan. Tapi setelah itu ya istilahnya your karep, jalan sendiri. Nah, puji Tuhan dengan adanya Yesus, Anda dan saya bisa
terima bagian dari firman Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya sudah menerima sebagian dari firman Tuhan ini, setiap kali menjadi komplit. Dengan kata lain, hari ini kami terima sebagian dari firman Tuhan, besok lagi, lusa lagi, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan ini yang akan membuat Anda dan saya penuh dengan kasih karunia-Nya. Nah, yang dimaksud tadi, kalau kita baca Titus, maksud apa? Ya, menyampaikan. Jangan Anda mengenal Yesus, Anda dapat fasilitas dari Yesus, tapi kita sendiri nggak dikasih lihat. Nah, ini sekarang ini, dengan ada fenomena ini, kan semua orang ngomong fenomena ini, saya nggak ngomong pandemi, fenomena COVID-19 ini. Orang, kita kasih tahu kepada teman-teman kita, yang sebaya aja lah. Yang umurnya lebih tua bukan urusan kita. Ayo, kita pakai masker yuk. Ayo, kalau nggak perlu pergi, kita jangan pergi yuk. Kalau nggak perlu gerombolan, kalau nggak kita bersama-sama nggak perlu. Nah, gini-gini semuanya. Jadi kasih lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu ada, dan kita juga memperlihatkan kepada teman-teman kita. Kalau kita mau cari, ada orang bilang ini, kamu jangan berlebihan lah. Kalau memang dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan. Ya, itu jangan menantang seperti itu. Tetap kita disiplin. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Jadi, kita ini bukan hanya disayang Tuhan, tapi kita ini semua umat kesayangannya. Kenapa? Kehebatan kita, kehebatan apa? Bukan. Karena kasih karunia-Nya yang tadi sudah dibacakan Brother Robert di Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Nah, kasih karunia ini sudah jadi umat kesayangannya. Jadi bukan umat yang disayang, tapi umat yang paling disayang alias kesayangannya. Ayo sekarang kita perlihatkan kepada orang-orang keliling kita bahwa karena kita disayang luar biasa, pasti kita dipelihara dengan luar biasa. Nah, untuk membuat mereka mengerti bahwa Tuhan kita namanya Yesus ini menyayangi kita semua dengan paling disayang. Jadi bukan disayang, yang paling disayang. Karena ada kata-kata kesayangannya. Nah, ayo ikutin perintah. Di rumah jangan keluyuran. Cuci tangan pokoknya cuci tangan sebelum masuk rumah, sebelum makan, sebelum apa-apa. Cuci tangan sebanyak mungkin, cuci tangan. Dan sesuai prosedur, jangan cuci tangan pakai air gitu-gitu Bener-bener ada how to do, bagaimana caranya. Masker dipakai. Ya Brother Robert nggak pakai karena harus khotbah, nggak mungkin pakai masker. Tapi dengan kata lain, ayo kita jaga. Jangan ada gerombolan atau kerumunan. Hindari, jangan ketemu teman-teman. Zaman sekarang kan youth hebat, punya HP, punya smartphone. Ayo kita lakukan itu. Ayo teman-teman kita cari, tetap kita motivasi mereka, tetap kita inspirasi mereka. Ayo, jangan ke kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Kalau perlu jangan ke mall-mall atau ke tempat keramaian, nggak usah. Mau konco-koncoan bisa kok. Brother Robert aja ngerti kok caranya. Kita bisa HP-HP-an pakai WhatsApp, bisa 5-6 orang kita bisa ngobrol kok. Zaman sekarang juga banyak hal-hal yang baru, yang luar biasa. Bahkan untuk Anda nggak baru, barangkali bagi Brother Robert baru. Kita bisa berkomunikasi kok. Ayo. Nah, aji mumpung yang sekarang barangkali ada waktu, Brother Robert boleh main game? Boleh, tapi itu pun diatur lah ya. Maksudnya memang nggak ada kegiatan lain ya. Game barangkali saat fenomena ini barangkali boleh pergi, silakan. Tapi maksudnya Brother Robert adalah ayo yuk taat. Terutama perintah orang tua diikutin. Kalau dia orang tua bilang jangan keluar, nggak usah keluar. Dan Brother Robert juga berharap sementara sekolah jangan dibuka dulu. Nah, sekarang kembali ke firman. Apa yang dimaksud tadi di Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15? Memperlihatkan. Kasih lihat sekarang. Kamu, teman-temanmu, kamu WhatsApp atau kamu SMS atau telepon atau whatever, kamu kontak mereka. Kasih support. Udah, kamu tenang aja. Ini sebentar ini selesai kok fenomena ini. Ini pasti Tuhan akan membuat kita lebih bagus. Kasih tahu mereka. Lo tahu nggak? Kalau kita punya sekarang ini kita hebat. Sebelum COVID-19 ini kita kan udah keren. Nah, dengan COVID ini kan kita di rumah, ngapain kayak kambing congek segala macam, nggak apa-apa. Tapi kasih lihat sama mereka.
Lu tahu nggak Ayub dulu? Ayub punya susah dulu. Banyak. Ayub tuh sudah sebenarnya secara manusiawi sudah bisa-bisa putus asa. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia punya iman. Nah, iman itu pun kasih karunia Tuhan. Nggak semua orang punya iman yang luar biasa. Nah, makanya posisi ini kasih lihat kepada teman-teman. Lu nggak usah takut. Ada yang bilang, generasi COVID ini pada bodoh-bodoh, nggak ada ujiannya gini, terus semua naik. Orang mau ngomong apa saja silakan. Tapi kasih lihat. Maksud Brother Robert begini, ngomong sama mereka. Lu nggak usah takut. Pasti Tuhan akan memulihkan hidup kita lebih dahsyat lagi daripada sebelum ada fenomena ini. Jadi kita ini nanti, setelah ini selesai semua, kita jadi generasi yang lebih tangguh. Generasi yang lebih kuat. Gini aja kita bisa hadapi, apalagi yang lain. Jadi kita nih, youth ini kita bahagia. Kenapa bahagia? Saya salah satu youth yang mengalami fenomena ini. Kalau saya bisa lulus dari fenomena ini, berarti nanti hidup saya yang selanjutnya pun saya menjadi manusia yang lebih kokoh. Dengan kata lain, kenapa? Kasih karunia. Jadi fenomena ini jangan dianggap masalah. Jangan dianggap masalah. Fenomena ini dianggap berkat. Kenapa? Generasi ini, Brother Robert nggak mengalami. Waktu Brother Robert semuda itu nggak ada, puji Tuhan, fenomena seperti ini. Tapi sekarang aku katakan puji Tuhan juga untuk Anda. Karena Anda menjadi manusia-manusia yang kokoh. Karena Anda boleh bilang satu waktu, ini loh papa atau mama pernah mengalami COVID-19, kamu tuh belum lahir. Nah, di sini kita juga bisa pakai kesaksian ini untuk kita punya generasi selanjutnya. Dan untuk teman-teman juga sekarang. Sementara teman-teman dulu. Apalagi teman-teman yang belum kenal Tuhan. Atau teman-teman yang pernah kenal Tuhan cuman kecewa karena orang tuanya, karena pendetanya, karena sikon dan sebagainya. Ayo, ini waktunya kamu bertobat loh. Ayo bertobat. Ayo kita bertobat. Sekarang kita cari Tuhan. Cari Tuhan, nggak apa-apa. Orang bilang, alah, lo cari Tuhan giliran lo lagi susah. Loh, memang manusia cari Tuhan lagi susah. Ada firman kok yang letih lesu. Datanglah ke aku, kata Yesus. Nah, ini momentumnya justru untuk kembali ke ranah Tuhan. Teman-teman kita yang sudah malas ke gereja, sudah ya suam-suam melayani Tuhan, datang ke tempat ibadah juga ya sudah karena untuk teman-teman. Enggak, sekarang cari Tuhan. Karena apa yang membuat kita eksis? Karena apa kita bisa lulus sekolah? Karena apa kita bisa sukses? Hanya satu. Yang pasti bukan kehebatan Anda dan saya. Karena bukan apa-apa. Yang paling penting adalah kasih karunia-Nya. Kalau kasih karunia-Nya ada dalam hidup Anda dan Brother Robert. Apapun yang kita hadapi dengan penuh kasih. Dan kasih yang tadi Brother Robert jelaskan. Di Ulangan pasal 7 ayat 6. Kita ini bukan hanya disayang Tuhan loh. Tetapi kita ini umat kesayangannya. Puji Tuhan, bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. God bless you. Setelah ini kita lanjutkan dengan firman yang selanjutnya untuk kasih lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Yud, artinya kita ini semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu akan bekerja dahsyat luar biasa. Makin kita mengalami masalah, makin kita mengalami tantangan, makin kita mengalami boleh dibilang pergumulan, termasuk yang kita hadapi ini, fenomena COVID-19 ini, justru bersyukur. Karena kasih karunia akan terbukti dan nyata di dalam kesukaran yang kami semua hadapi. Jadi kalau kami menghadapi apapun dalam hidup ini, bersama kasih karunia Tuhan, kita nggak usah khawatir berlebihan, nggak usah takut berlebihan. Karena hanya kehendak Bapa yang di surga yang terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kuatlah pimpin kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar, bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya, baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.